Assalamualaikum ayah bunda, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk membuat resep-resep baru dan memberikan inspirasi untuk ayah bunda yang lainnya. Kali ini kita akan buat klepon ubi ungu ayah bunda. Ini juga bisa menjadi referensi ayah bunda untuk berjualan atau untuk camilan si kecil ya. Bahannya apa saja? Yang pertama tentunya ada ubi ungu, ini yang sudah direbus dan sudah kita haluskan. Nah ini saya pakai 500 gram ubi ungu ya. Lalu ada tepung tapioka, ini saya pakai 1/4 kilo. Lalu untuk isiannya nanti ada gula merah. Ini biasanya di rumah kita itu cukup di belah kotak-kotak seperti ini ya bunda, tapi kalau misalkan ingin yang disisir juga boleh ya bunda ya. Lalu ada garam secukupnya, dan juga untuk taburannya nanti ada kelapa. Ini sudah dikukus dan sudah diberi garam sedikit ya saat proses pengkukusan. Dan tentunya ada air untuk membuat adonannya nanti ayah bunda. Nah bagaimana cara membuatnya? Yuk kita intip ya. Langkah pertama kita akan buat adonannya ya bunda ya. Nah ini karena ubinya sudah manis banget, jadi tidak perlu pakai gula pasir ya. Jadi perasa alami. Lalu kita masukkan tepung tapiokanya. Kita masukkan sedikit-sedikit dulu, lalu kita uleni. Garamnya jangan lupa secukupnya saja. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah ya. Jadi untuk porsi ini saya pakai 1 sampai 2 sendok teh ya bunda ya. Sambil diuleni kita masukkan air sedikit demi sedikit. Nah kita uleni ya bunda ya sampai tepung tapioka dan juga ubi ungunya menyatu sampai rata semuanya, dan jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu kasar ya bunda. Nah ayah bunda, kalau sudah adonannya sudah seperti ini ya, sudah tidak terlalu lumer, kita akan proses untuk pembentukan dan isian gula merahnya ya, sesuai selera saja ya bunda ya ukurannya. Nah kita buat untuk kleponnya, kita buat bulat-bulat, kita isi dengan gula merah. Untuk ukurannya sekali lagi sesuai selera ya bunda ya. Nah kita buat bulat-bulat seperti ini ke semua adonannya. Nah alasan kenapa ya bunda kita kita potong kotak-kotak seperti ini gula merahnya atau isiannya ini, agar nanti tidak pecah ya saat proses perebusan. Jadi mudah banget cara pembentukannya, dan ini tidak perlu pakai minyak goreng. Dan informasi lagi, jadi ini kita tidak pakai pewarna karena alami dari ubinya. Ini pewarna alami ya dari ubi ungunya ya bunda. Warnanya cantik banget. Kita panaskan air
sampai mendidih, baru kita masukkan bola-bolanya ya Bunda ya. Adonan kleponnya kita masukkan satu-satu. Nah, kita tahu matang atau tidaknya nanti kalau misalkan klepon ini sudah mengapung ya Bunda. Jadi proses pembuatannya tidak jauh beda dengan pembuatan cilok ya, atau pentol lah ya Bunda. Ketika sudah mengapung, tandanya sudah matang. Nah, ayah bunda, ketika proses perebusan nanti akan berubah warna seperti ini ya airnya ya. Ini tidak masalah, ini adalah pewarna alami dari warna ubi ungunya itu ya bunda. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kleponnya sudah mengapung ayah bunda. Nah, saat proses pengangkatan klepon ayah bunda tidak perlu dimatikan apinya agar kleponnya tidak tenggelam lagi ya ayah bunda ya. Jadi kita bisa tahu mana yang sudah matang, mana yang belum. Langkah selanjutnya ya bunda, kita akan baluri dengan kelapa ya, parutan kelapa. Jadi kita taruh di wadah untuk kelapanya dan kita lumuri kleponnya dengan kelapa ya bunda. Nah, ayah bunda, klepon kita sudah jadi ya, klepon ubi ungu. Kita cobain dan kita lihat teksturnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi gulanya ada di dalam dan lumer ya bunda ya. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Halo ayah bunda, hari ini kita akan membuat satu resep jajanan tradisional. Namanya adalah kue putri mandi. Nah, jadi kue putri mandi ini kue khas Jawa ya. Dan ini sejenis klepon, tapi cuma bedanya klepon itu kan ada kelapa parutnya. Nah, ini kita pakai santan. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama di sini ada santan tentunya.
ini santannya sudah matang, sudah kita masak. Ini kira-kira 200 ml. Kemudian ada tepung ketan kira-kira 1,5 gram, 150 gram ya. Kemudian ada air 200 ml, dan kemudian untuk isiannya nanti ada gula merah ya, seperti klepon. Kemudian nanti supaya tidak lengket Bunda, ini kita tambahkan singkong. Jadi singkong ini sudah kita rebus atau kita kukus ya. Ini saya pakainya singkong yang dikukus ya. Setelah dikukus sampai matang, sampai empuk, kemudian kita haluskan. Jadinya seperti ini. Tidak perlu banyak, sedikit saja supaya tidak lengket nanti adonannya. Kemudian pewarna. Di sini saya pakai pewarna hijau, pewarna makanan, dan juga ada vanili. Ini saya kasih sedikit aja supaya aromanya lebih wangi ya. Dan kemudian penyedap alami nih, garamnya secukupnya. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Pertama kita tuangkan tepung ketan. Boleh merek apa aja ya Bunda ya. Oke. Lalu garam secukupnya. Saya kasih setengah sendok teh dulu, nanti bisa kita koreksi rasanya. Kemudian singkongnya yang udah dikukus dan dihaluskan. Kemudian beri vanili bubuk sedikit saja supaya aromanya lebih wangi. Diaduk-aduk. Airnya sedikit demi sedikit. Kemudian kita tuangkan juga pewarnanya. Saya pakai hijau, kalau mau pakai warna merah, mau warna biru, atau warna yang lainnya juga boleh. Adonannya, tambahkan airnya sedikit demi sedikit aja. Segini sampai kalis ya. Koreksi rasa Bunda, boleh tambahin garam, boleh enggak. Kemudian langkah selanjutnya kita bentuk adonan bulat-bulat, kemudian kita isi dengan gula merah. Rasanya seperti klepon ya. Sampai adonannya habis ya. Ini saya pakai plastik karena sarung tangan plastiknya habis. Jadi kita pakai plastik manual gini aja supaya tidak lengket di tangan. Naruhnya jangan dempet-dempet ya Bunda, nanti lengket. Jadi kita perlu beri jarak. Langkah selanjutnya kita masukkan adonan tadi ke air yang sudah mendidih ya. Kita rebus adonannya.
pastikan air untuk merebusnya sudah mendidih betul ya Bunda, biar matangnya sempurna dan adonannya tidak bergabung jadi satu sehingga lengket. Nah, kalau sudah mengambang seperti ini, karena tadi kita sudah merebusnya kira-kira 5-7 menit. Nah, ini tandanya sudah matang dan siap diangkat. Nah, setelah kita angkat tadi, kita diamkan sampai dingin. Kemudian kita plating di sini dan siap kita siram dengan santannya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah siap kue putri mandinya. Mudah bukan cara membuatnya? Oh, ini memang santannya saya kasih banyak supaya waktu makan itu berasa ada kuahnya gitu ya. Oke. Selamat mencoba Bunda. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya semakin sukses. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana cara membuat lemper. Nah, lemper ini biasa disajikan untuk camilan saat acara-acara ya Bunda ya. Dan bahan-bahannya, yang pertama kita pakai ketan putih. Ini setelah direndam selama 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Lalu kita pususi atau setelah direndam kita bilas dengan air. Nah, nanti proses ketannya akan kita sambung di video selanjutnya ya. Nah, selanjutnya sebagai isi dari lemper ada abon. Nah, ini abon dagingnya ya Bunda ya, yang dicampur dengan parutan kelapa yang digongseng. Ini sama prosesnya seperti membuat serundeng ya Bunda. Dan selanjutnya ada kurang lebih 200 ml santan kental. Lalu ada daun jeruk. Ini saya pakai 10-15 lembar ya. Lalu ada garam 3 sendok makan. Ada jahe 1 bongkahan seperti ini ya Bunda. Ini membuat rasa lemper akan semakin sedap ya. Lalu ada batang serai 4 buah. Dan untuk pembungkusnya nanti saya akan membuat memanjang, dan untuk disajikannya akan dalam bentuk yang berbeda ya Bunda ya. Ini harganya 6 ribuan kalau di tempat-tempat penjual plastik ya, yang warna-warni seperti ini ya Bunda. Tapi sebelum dibungkus pakai bahan ini, kita akan kukus dulu memakai daun pisang dan juga tusuk sate, atau biasanya bisa pakai sapu lidi ya. Nah, bagaimana cara membuat ketan menjadi pulen dan juga bisa dipakai untuk membuat lemper? Yuk kita ikuti caranya. Langkah pertama ya Bunda, kita akan kukus terlebih dahulu ketannya. Kita masukkan setelah api panas ya. Setelah airnya mendidih, bukan api panas. Kurang lebih kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit ya. Dan kita pastikan apinya kecil, lalu sedang dan besar nanti ya. Sudah? Sudah? Iya. Bagus ya.
ketannya sudah matang nih ayah bunda ya. Langkah selanjutnya ya bunda, kita uleni ya istilahnya ya mak ya. Diuleni ketannya. Ini ada santan tadi, kita tuangkan ke sini. Lalu selanjutnya daun jeruk. Lalu ada serai. Lalu ada jahe yang digeprek. Nah, lalu ada garam. Oh, jangan banyak-banyak kata mak ya. Ya, santan, garam secukupnya, kurang lebih 2 sendok makan ya. Lalu kita masukkan ketannya. Prosesnya seperti ini ya bunda ya. Kita masukkan ketannya, kita aduk-aduk biar rata. Direbus dulu ya mak ya. Kita aduk-aduk sampai semua merata ya bunda ya. Kita perlu tambahkan santan lagi. Baunya sudah terasa dan harum. Sudah, setelah ini akan kita tanak lagi ya bunda ya. Kita panaskan apinya dulu. Ditambah santan aja. Oke. Nah, biar lemas kata mak. Biar pulen ya mak ya. Kita bisa koreksi rasa ya, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam. Pas semuanya, siap untuk dipanaskan lagi. Ayah bunda, proses selanjutnya adalah pengukusan tahap kedua. Kita masukkan yang sudah diaduk-aduk tadi dengan bumbu-bumbunya. Pastikan air sudah panas ya bunda ya. Nah, langkah selanjutnya adalah proses pengukusan tahap 2 ya bunda. Kita masukkan ketan yang sudah diaduk dan dicampur dengan bumbu-bumbu tadi. Nah, kita kukus kurang lebih selama 30 menit ya bunda ya. Kita masukkan semua dan pastikan api sudah api besar dan air sudah panas. Kita tunggu 30 menit. Proses selanjutnya kita adalah pengisian abon ya bunda ya. Jadi kita bentuk seperti ini dulu. Nanti kita akan gulung. Dok.
Setelah dibungkus hasilnya seperti ini ayah bunda. Jadi pastikan tidak ada rongga-rongga atau spare tempat ya untuk angin masuk. Dan ini nanti kita kukus kurang lebih 1 jam agar lebih tanek, lebih pulen ya. Dan nanti saat disajikan juga bagus ayah bunda. Nah, kukusnya ini kalau misalkan ayah bunda tidak tahu caranya, ini sama kayak membungkus lontong ya ayah bunda ya. Nah, seperti ini. Kenapa harus padat ayah bunda? Karena nantinya kalau dikukus tidak pecah ya, tidak sobek daun-daunnya karena panasnya air ya. Saatnya kita kukus ya. Pertama untuk pengukusan ayah bunda, kita panaskan air terlebih dahulu. Ketika sudah panas, kita masukkan gulungan lempernya ya. Ketika sudah masuk semua, kita tutup, lalu kita akan kukus kurang lebih 1 jam ya. Setelah 1 jam ayah bunda angkat untuk lemper-lempernya, lalu ditiriskan hingga dingin. Nah, setelah proses pendinginan nanti akan kita potong-potong dan akan kita bungkus ya bunda ya.